pendengar Radio Republik Indonesia Bovendigul dan juga pemirsa RRI Go ID dan juga pemirsa YouTube channel RRI mana saja Anda berada. Salam jumpa kembali kita dalam acara Kominfo Menyapa kerjasama dengan Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan topik pengelolaan dana otonomi khusus di Kabupaten Bovendigul yang diselenggarakan oleh setiap OPD yang ada. Pagi hari ini RRI Bovendigul hadirkan dialog bersama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Bovendigul. Dan di pagi hari ini sudah hadir bersama kita keempat narasumber kita, ada Bapak Kepala Dinas dan juga Kepala-Kepala Bidang yang tentunya di pagi hari ini kita akan memperkenalkan Kepala-Kepala Bidang yang tentunya kami juga pada kesempatan ini akan mengajak bagi para pendengar dan juga pemirsa RRI di mana saja Anda berada untuk bisa berinteraksi bersama kami di layanan telepon 0811 4988 666 atau via pesan pendek di 0811 4988 222. Nah, di sini kami ajak pendengar untuk kita bisa saling bertukar pikiran terkait dengan seperti apa pengelolaan dana otsus itu di Dinas DP HPP Kabupaten Bovendigul. Nah, kita menyapa dulu keempat narasumber kita. Selamat pagi Bapak-bapak yang di pagi hari ini sehat-sehat selalu ini. Iya. Bagaimana kabar di pagi hari ini? Sehat. Puji Tuhan. Tuhan sehat. Oke. Mungkin dari Bapak Kepala Dinas dulu untuk perkenalkan, silakan Pak Kadis. Terima kasih. Pagi ini saya bersama 3 kepala bidang yang hadir. Nama saya Eli Wadega, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan Perikanan. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Puji Tuhan, pagi hari yang luar biasa. Perkenalkan, nama saya Nikus Raul, Kepala Bidang Perikanan. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Saya Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura. Nama saya Afridi Boyke Marpao. Oke. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Yuri Bono, Kabid Peternakan dan Kesehatan. Oke. Baik, saudara pendengar dan juga pemirsa RRI Go ID dan juga RRI YouTube channel ya di pagi hari ini. Tentunya banyak hal yang kita akan menggali terkait dengan pengelolaan dana otsus yang diselenggarakan oleh Dinas DP HPP. Nah, yang pertama ini kita langsung saja pada Bapak Kepala Dinas kita ini, Pak Kadis. Sejauh ini tentunya masyarakat kita akan bertanya-tanya untuk besaran anggaran dana otsus pada Dinas DP HPP dan juga bagaimana proses pembagian itu kepada masing-masing bidang ini seperti apa ini, silakan mungkin Pak Kadis. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk kita ketahui bersama bahwa Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Bovendigul pada tahun 2022 kita mendapat dana 9 miliar. Dari dana 9 miliar itu bidang peternakan dia mendapat porsi 3 miliar. Bidang perikanan mendapat 2 miliar 100 juta lebih. Bidang TPH pun juga sama, 2 miliar 100 juta lebih. Dan bidang penyuluhan 1 miliar 700 juta lebih. Oke.
Nah, dalam penerapan pengelolaan sendiri ini, Bapak selaku pimpinan yang di atas sehingga bidang-bidang di bawah dapat mengelola secara baik anggaran-anggaran ini, apa yang Bapak berikan kepada masing-masing bidang ini untuk mempertanggungjawabkan? Sehingga masing-masing dana yang kita bagi ke masing-masing bidang itu, masing-masing bidang sendiri terakomodir sesuai dengan kegiatan di masing-masing bidang. Oke, baik. Terkait dengan pengelolaan, berarti sejauh ini untuk pengelolaan berjalan ya Pak ya? Ya, untuk tahun 2022 sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan kegiatannya masing-masing. Baik, terima kasih. Nah, ini sudah dijelaskan baik para pendengar dan juga pemirsa RRI di mana saja Anda berada, yang besaran dana yang dikelola oleh Dinas TPHPP Kabupaten Bovendigul untuk dana otsus tahun 2022 ini senilai 9 miliar ini sudah dibagi ke tiap bidang untuk bisa menjalankan tugasnya dan juga untuk mensejahterakan masyarakat. Bahwa tadi dijelaskan ini bidang peternakan ini ada 3 miliar. Nah, ini khusus untuk bidang peternakan bagaimana teknik pengelolaan sendiri dalam penggunaan anggaran senilai 3 miliar ini sendiri. Silakan Pak. Jadi Pak, ini yang dari tahun 3 miliar, ini kita memperhatikan ke 3 komoditi, yaitu pengadaan babi, terus ayam dan bebek, DOC dan DOD, kemudian kambing, terus yang keempat pakan ternak. Jadi pakan ternak ini ada pakan babi, konsentrat, dan pakan ayam konsentrat untuk pengadaan lalu kita bagikan. Jadi ini ada 3 komoditi dan 1 pakan yang kita pengadaan kemarin. Lalu kita juga salurkan. Dan kalau terperinci lagi, itu pengadaan babi, anakan babi ada 4 distrik. Ya, 4 distrik. Kemudian pengadaan ayam dan anakan ayam dan anakan DOD dan DOD ini anak apa? Kendrok, itu 2, 3, ada 5 distrik. Kemudian pengadaan kambing, distrik. Kemudian konsentrat itu sesuaikan dengan pengadaan babi. Kita sesuaikan jadi kebersamaan. Jadi dengan nilai yang kami salurkan itu pengadaan bibit babi untuk Mandopo, Persatuan Sukarno itu senilai 214.500 untuk 100 ekor. Kemudian ke pengadaan bibit anakan lagi ke Kawaki, Kawaki itu di situ ada 2 kelompok. 156 juta untuk 80 ekor. Kemudian pengadaan lagi ke Jahir, itu Lampung Harga, terus Ujung itu 144 juta 300.000, 74 ekor. Kemudian pengadaan babi lagi ke
Wako, Rambut itu 126.750.000, 65 ekor. Sedangkan ayam dengan bebek, DOC dan DOD ini ke diri kopi, kemudian ke Mumbai, kemudian ke Persatuan Manado dan Maroko itu 13.659.000 untuk 2.498 ekor. Kemudian pengadaan kambing untuk ini terlalu banyak. Ya, oke, secara terperinci seperti itu kita sudah salurkan semua ke masyarakat. Nanti ke depan kita ini tahun ini mungkin kita monitoring atau apa gitu sekali yang kegiatan tahun ini kita monitoring apa yang sudah berhasil apa sudah jalan seperti apa. Oke, baik pendengar dan pemirsa RRI YouTube channel di mana saja Anda berada ya. Itulah tadi kita sudah mendengarkan secara terperinci terkait dengan penggunaan dana yang sudah diturunkan ke bidang peternakannya, bahwa ada pengadaan bibit-bibit hewan mulai dari babi, kambing, ayam, entok dan sebagainya serta pakan. Nah, itu terkait dengan alokasi dana yang berjumlah 3 miliar khususnya di bidang peternakan. Nah, ini juga antara pertanian dan juga TPHPP ini dananya hampir sama. Nah, untuk perikanan dulu ini, perikanan sendiri ini ada 2 miliar lebih. Nah, ini bagaimana alokasi penerapan dan rincian penggunaannya sendiri? Silakan Pak. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan mencoba untuk menjelaskan penggunaan dana otsus. Kita sama-sama tahu bahwa dana otsus itu pada prinsipnya bahwa dipakai untuk pembangunan infrastruktur, sosial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Kebetulan kita ada di bawah lumbung bidang ekonomi, sehingga secara khusus kami dari bidang perikanan, kami mendapat pengumuman dari Kepala Dinas. Saya ralat tadi Pak Kadi sudah bilang bahwa kita dapat 2 miliar 100, tapi itu rencana 2023 dan 2024. Tetapi 2022 kemarin kami dapat pagu 2 miliar 800. Dari 2 miliar 800 tentunya kita peruntukkan 100% kepada ekonomi kerakyatan. Kita sama-sama tahu bahwa dana otsus itu muncul karena terkait dengan ekonomi yang sangat jauh dari harapan, sehingga dana otsus itu muncul. Oleh karena itu kami dari bidang perikanan, dari 2 miliar 800 kami bagi di bidang perikanan ada 3 seksi yang membawa bidang perikanan, 3 seksi: seksi perikanan tangkap, seksi budidaya, dan seksi pengolahan. Jadi dari 2 miliar 800 kami bagi ke seksi tangkap 1 miliar 129 juta sekian. Dan seksi budidaya kami kasih 800 juta sekian. Dan seksi pengolahan kami tidak kasih, hanya khusus untuk pengolahan, karena pengolahan untuk SDM petani. Karena ikan setelah ditangkap harus ikan itu diolah, sehingga itu tugasnya, itu posisinya pengolahan. Sehingga kami bagi semua sudah merata, dan setiap seksi tadi
mereka buat kegiatan diantaranya untuk perikanan tangkap dari 1 miliar sekian itu dibuat program berupa sapras perikanan tangkap, diantaranya pengadaan perahu motor tempel, jaring, toolbox, dan lain-lain. Itu di 6 distrik tahun 2022. Dan tahun 2022 juga khusus perikanan budidaya itu kami cetak kolam di 4 distrik. Di halaman lahan pekarangan dengan ukuran kolam yang 6x8x1, yaitu di distrik Arimo, Kombut, Minditana, dan Mendopo. Kami cetak kolam. Tentunya di dalam cetak kolam kita harus diikutlah dengan pengadaan pakan ikan, pengadaan ikan satu paket. Jadi pada prinsipnya bahwa kami bidang perikanan dalam mengelola dana otsus tidak ada belanja pegawai, semua kami fokus kepada masyarakat. Hanya para pemirsa perlu ketahui bahwa kami rumpun ekonomi khususnya bidang pertanian kayaknya mungkin dana 9 miliar cuma sangat kurang. Karena kita berbicara kita makan sehat, kita makan betul terhindar dari kesehatan, ya kan, dari penyakit, supaya kita sehat. Kita makan sehat, kuat, pintar, baru kita punya anak punya pendidikan bagus. Ya kan, itu ada kaitannya sama rantai. Sehingga harapan saya sebagai kepala bidang perikanan, kalau bisa ke depannya kita yang di rumpun ekonomi ini dananya ditambah lagi sehingga kita bisa buat gebrakan langsung ke masyarakat dan masyarakat merasakan bahwa ini dana otsus. Dan setiap kita dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perikanan, setiap kita pengadaan sapras atau pengadaan bantuan kepada masyarakat, kita bisa kasih label. Misalnya kami di perahu, kami kasih label bahwa dana otsus. Habis akhir-akhir ini kan masyarakat bilang, wah dia tidak pernah rasa dana otsus seperti apa, seperti itu. Tapi sekarang kita kasih label bahwa sumber dana otsus seperti itu. Jadi saya pikir sudah jelas untuk kita dinas yang membawa ekonomi bahwa kita 100% dana otsus kami fokus kepada masyarakat, tidak ada belanja pegawai. Hanya untuk khususnya di bidang perikanan bahwa kita belanja sapras, tapi ketika ada permintaan dari masyarakat untuk SDM-nya mereka harus diperhatikan lewat pelatihan. Dan dana khusus kita bikin pelatihan untuk SDM petani atau nelayan seperti itu. Saya pikir demikian, waktu saya kembalikan. Oke, baik pendengar, itulah tadi pemaparan yang disampaikan oleh bidang perikanan ya, bahwa terkait dengan anggaran memang pasti mengalami kekurangan karena banyak yang harus diperhatikan. Nah, ini juga menjadi satu PR bagaimana Kadis ke depan untuk bisa membuat pagu anggaran ini bisa naik terkait dengan ekonomi kerakyatan pastinya. Nah, ini kita ke tanaman pangan sendiri, bahwa budget juga sama. Nah, ini bagaimana penggunaan anggaran itu sendiri, Pak? Silakan Pak Fred. Baik, terima kasih atas kesempatan. Untuk bidang tanaman pangan dan hortikultura untuk tahun 2023 dana yang 2022 ya, siap. Dan tahun 2022 kelihatannya kami sama dengan bidang perikanan, kami sama mendapatkan nilai 2,8 miliar. Kami terbagi atas 3 seksi. Dalam tanaman pangan dan hortikultura ada seksi produksi, pengolahan dan pemasaran. Yang kedua seksi perbenihan dan perlindungan tanaman. Dan seksi yang ketiga adalah seksi prasarana dan sarana atau sering disingkat seksi PSP. Di mana dalam program kegiatan kita yaitu penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian. Di dalam penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, kami mengelola lahan pertanian pangan berkelanjutan dan kawasan pertanian, di mana keluarannya untuk masyarakat WAP kita
kami menyediakan bahan-bahan bibit tanaman durian, rambutan, tanaman jeruk, padi ladang atau padi gogo, kacang tanah, hortikultura, dan sayuran. Sayuran ini berbagai macam sayuran, antara lain sawi, bayam, kangkung, rica, tomat, dan jenis sayuran lainnya. Yang kedua, keluaran kami tersedianya pupuk bagi masyarakat OAP, tersedianya fungisida, tersedianya juga insektisida, dan tersedianya herbisida yang kita kenal dengan Roundup dan Gramason. Juga tersedianya alat-alat pertanian, di mana untuk program khusus ini memang kami diperketat dalam pengawasannya. Kami menggunakan dokumentasi dengan open kamera, dengan open kamera, dengan KTP, khususnya untuk kelompok tani. Kelompok tani yang diharapkan yang untuk bisa mendapatkan bantuan dari dinas TPHPP itu kelompok tani yang sudah masuk dalam SIM hutan, sehingga diharapkan kelompok tani yang masuk dalam SIM hutan bisa secara nasional dia terupgrade dalam kelompok tani di tanah Merah. Saya kira demikian. Terima kasih. Oke, baik saudara pendengar Radio Republik Indonesia Boven Digul di mana saja Anda berada, dan juga pemirsa RRI YouTube channel yang di pagi hari ini sudah bersama kami ya. Tentunya dalam Kominfo Menyapa ini banyak hal yang harus kita gali terkait dengan bagaimana penggunaan dana otsus itu, karena saat ini ya banyak masyarakat kita yang mengatakan bahwa kami tidak merasakan dana otsus itu. Ternyata mereka menggunakan, namun karena tadi ada penjelasan dari Nah ini terkait dengan hal ini pasti kami akan bertanya. Namun sebelum kita lanjut lagi sesi bincang-bincang kita di pagi hari ini, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Sulama tidak pesan-pesan. Yang disampaikan Pak Kabit Perikanan, dan Ya, kalau kita melihat ini kan ekonomi untuk petani, ya, untuk petani. nanti kan di situ mulai dijelaskan. Penekanan lagi soal Ya, siang. ya, itu guys. Yes, ada. Pak bisa minta tolong foto? Iya. Pak, pakai HP saya aja. Oh, boleh. Oke, itu nanti ada ini. Oke, gaya bebas. Iya. 1, 2, 3, sip. Makasih. Iya.
pendengar RRI dan juga pemirsa RRI YouTube channel di mana saja Anda berada. Kita masih dalam acara Kominfo Menyapa bekerja sama dengan LPP RRI Bovendigul. Ini terkait dengan pengelolaan dana otsus di Kabupaten Bovendigul yang diselenggarakan oleh Dinas TPPHPP Kabupaten Bovendigul ini sendiri. Bahwa banyak hal yang sudah kita dengar terkait dengan penggunaan alokasi dana yang sudah dibagikan ke masing-masing bidang tadi. Ini tentunya masih banyak yang harus diperhatikan oleh selaku pimpinan Dinas TPHPP, bahwa anggaran ini terkait dengan bagaimana memajukan ekonomi kerakyatan itu sendiri dan bagaimana memasyarakatkan masyarakat Bovendigul ini untuk bisa terlibat aktif di dalam bidang pertanian, tanaman pangan, hortikultura itu sendiri, dan juga bagaimana masyarakat untuk bisa terlibat dalam peternakan, perikanan, semuanya. Ini dinas yang memang betul-betul prioritas perhatian ini sangat tinggi, sehingga masyarakat kita ini tidak tinggal diam dan mengharapkan saja bantuan ya, tapi bagaimana masyarakat kita ini bisa turun langsung dan menghasilkan ini. Ini satu pekerjaan yang memang harus Bapak Kepala Dinas bisa sikapi. Nah, ini bahwa tadi dalam penjelasan masih ada kekurangan-kekurangan. Ini memang wajar kalau dinyatakan bahwa dana yang dialokasikan ini sangat kurang. Nah, ini bagaimana Bapak selaku Kepala Dinas untuk melihat hal ini terkait dengan masalah dana otsus ini, sehingga mungkin ada dorongan yang kuat dari Dinas dengan melihat situasi yang terjadi di lapangan ini, Pak. Silakan. Terima kasih. Jadi ke depan kita bersama semua bidang yang ada di Dinas PHPP, kita akan berusaha sebaik mungkin agar pemerintah daerah bisa mengalokasikan kepada Dinas PHPP lebih banyak, karena masyarakat yang hidup di Kabupaten Bovendigul ini, kalau kita lihat itu banyak yang hidup dari beternak, budidaya ikan, dan bertani, sehingga pemerintah daerah perlu memperhatikan ini dan perlu mengalokasikan dana untuk membangun 3 bidang yang menjadi hayat hidup banyak orang, terutama masyarakat kita, agar mereka bisa maju. Kalau tidak seperti itu agak repot. Jadi sebenarnya Dinas TPHPP ini dari awal sudah harus masuk ke dinas wajib. Dari sejak awal kabupaten ini, mereka tidak melihat hal itu baik-baik. Jadi kalau ke depan ini pemerintah perlu memperhatikan, karena masyarakat kita di kabupaten ini lebih banyak hidup dari beternak, hidup dari budidaya ikan, tangkap ikan, dan bercocok tanam. Ini yang perlu kita sama-sama lihat. Dia bisa harus masuk ke dinas wajib supaya bisa dapat alokasi dana juga sama dengan dinas-dinas yang lain. Mungkin itu yang saya sarankan ke pemerintah daerah, supaya pemerintah daerah ke depan harus melihat Dinas TPHPP dengan menambah dana yang lebih besar untuk membangun daerah kita ke depan lebih baik lagi. Oke, baik Pak Kadis. Tentunya ini masyarakat kita akan bertanya-tanya, ini dinas wajib apa ini? Wajib prioritas atau wajib apa ini, Pak? Ya, wajib prioritas. Oke, luar biasa, itu yang harus ditekan. Prioritas, karena di sana lah sumber bagaimana masyarakat kita ini nanti ekonominya meningkat. Dan ya tentunya ya tidak lagi mengharapkan bantuan dari pemerintah, tapi sudah bisa menghasilkan ya Pak ya. Nah, tadi satu hal yang menarik dari Bapak Dinas Perikanan mengatakan bahwa masyarakat kita ini banyak yang belum
merasakan otsus itu. Ini memang karena belum ada tertera yang label-labelnya tadi. Nah ini kira-kira bagaimana ini konsep ini? Mungkin Pak Dinas Perikanan mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak terkait dengan teknik perencanaan ke depan. Ya, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi trik yang kami pakai yang tadi itu, misalnya kita perahu fiber, kita kasih bantuan, di lambung kapal kita kasih bersumber dari dana otsus. Jadi masyarakat tahu bahwa oh betul ini dana otsus seperti itu. Nah, perlu saya sampaikan juga bahwa kita dari bidang perikanan, khususnya perikanan tangkap, tadi kan saya katakan di awal bahwa hanya dikasih, saya kasih kepada kepala seksi perikanan tangkap 1 miliar lebih. 1 miliar lebih itu dia ini bisa menjawab 6 distrik itu satu paket. Sementara permintaan dari masyarakat saja itu bukan proposal yang masuk, kita tuh bisa 10 sampai 20 proposal, tapi hanya dari 1 miliar itu bisa satu paket. Coba bisa dibayangkan. Kita kembali tadi Pak Kadi sudah katakan bahwa kita harus khusus, kita dinas khusus. Artinya mengambil kebijakan untuk melihat bahwa kita dinas yang bergerak di bidang ekonomi, khususnya dinas DPHPP, itu dana kalau saya dikasih agak besar lagi dari yang kita harapkan, karena permintaan banyak dari masyarakat. Kita tidak bisa menjawab semua, terpaksa kita jawab harus tahun ini satu. Tetapi khususnya kami bidang perikanan, kami punya distrik fokus. Jadi tidak semua distrik dari 20 distrik ini dapat bantuan, tidak. Kami punya distrik fokus, yaitu distrik fokus khususnya perikanan tangkap. Jair, Mandobo, Sesnu, Subur, Kou, itu distrik fokus untuk perikanan tangkap. Sehingga perlu diketahui juga perikanan tangkap juga nih kita harus dalam memberi bantuan juga kita harus kurangi yang khususnya untuk alat sapras perikanan tangkap, karena kita di sini kan tidak ada laut, perairan umum, berarti perairannya terbatas. Nah, sehingga saya sebagai kepala bidang, kita coba konsep suatu kegiatan yaitu kita lebih fokus kepada perikanan budidaya. Jadi dicetak kolam-kolam di pinggir rumah, kita perbanyak tanaman ikan untuk kita distribusikan kepada masyarakat. Dan perlu diketahui bahwa kami dari bidang perikanan sudah mempunyai 2 BTD, Balai Pendidikan Bibit Tanah dan juga tempat penanganan ikan hidup di Mandobo, itu di Ampera. Jadi semuanya itu produksi anak ikan. Kalau untuk masyarakat kita tidak pungut biaya, kalau cuma 100-200 ekor kita siap bantu, khususnya anak ikan. Berarti ada ya? Ada, stok selalu siap. Seperti itu. Baik, ini terkait dengan benih ikan sendiri, pastinya masyarakat dan juga siang hari ini mereka mendengar, nah yang melakukan pembuatan kolam mandiri. Nah ini bagaimana? Karena selama ini kan terstruktur bahwa harus berkelompok. Nah kalau secara mandiri ini ada atau seperti apa ini Pak? Penjelasan. Jadi begini, memang kalau kita berbicara tentang bantuan kepada masyarakat, tentu secara aturan pemerintah harus kelompok, ya kan? Iya. Tetapi kenyataan di lapangan fakta tidak seperti itu. Bukan perikanan saja semua, kita semua bidang. Fakta di lapangan tidak seperti itu. Fakta di lapangan lebih cenderung individu. Oleh karena itu kita memberi masukan kepada masyarakat, kita kali-kali bahwa sudah biar kamu bikin kelompok, biar sudah di dalam ketuanya bapak, sekretarisnya anak. Kalau kita harus memahami mereka juga seperti ini, yang penting permintaan mereka terkabuli dan ekonomi mereka tuh bisa meningkat. Kita tidak usah pikir banyak jual jauh ke pasar, tidak perlu. Target kita bahwa yang penting gizi rumah tangga itu terpenuhi, ya kan? Terutama ibu hamil. Sekarang kan kita lebih dengan stunting dan lain-lain. Stunting itu kekurangan gizi karena itu asupan gizinya kurang, ya kan? Gizinya kita berbicara tentang sayur-sayuran, ikan, telur dari peternakan, sayuran dari pertanian, ikan dari kita, dari perikanan. Nah ini kita satu dinas yang sudah dikolaborasi khusus untuk lihat hal seperti itu. Saya pikir demikian Pak. Oke, baik pendengar dan juga pemirsa RRI di mana saja Anda berada. Tentunya di pagi hari ini kami juga mengajak pendengar maupun pemirsa untuk bisa berinteraksi bersama kami
di layanan telepon kami 0811 49 88 666 atau via pesan pendek di layanan 0811 49 88 222. Ya, di sini kita berbagi informasi ya. Apabila ada masyarakat yang ingin bertanya langsung, inilah momen kesempatan dalam acara Kominfo menyapa terkait dengan pengelolaan dana otsus yang diturunkan ke Dinas TP HPP Kabupaten Bovendigul. Nah, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan terkait dengan rangkaian penggunaan dan pemanfaatan yang dilakukan oleh bidang perikanan sendiri. Nah, ini tanaman pangan dan hortikultura tentunya ini juga memang menyentuh masyarakat. Bagaimana masyarakat itu untuk mempertahankan dapurnya juga ini wajib ini terkait dengan tanaman pangan itu sendiri. Bukan ya, intinya jangan dulu untuk jual, tetapi untuk di dalam keluarganya itu sendiri. Nah, ini kira-kira bagaimana konsep dari penggunaan dana otsus itu sendiri untuk keluarga-keluarga kita di Bovendigul, sehingga tidak mengharapkan meminta saja, tetapi bagaimana mereka menghasilkan itu. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan. Ya, untuk keluarga-keluarga khususnya di Bovendigul, memang tadi dijelaskan khusus untuk bantuan kami prioritaskan untuk kelompok tani. Apabila ada keluarga yang tidak ada kelompok tani, bisa juga ke dinas kami. Apabila diperlukan bibit tanaman sayuran ataupun di rumahnya tidak ada pupuk atau tidak ada herbisida untuk babat rumput, untuk bunuh rumput dengan gramason atau Roundup, bisa mereka bertani, mereka bisa mengajukan permohonan supaya mereka bisa bertani. Seperti apabila perlu bibit sayuran, itu bisa ke dinas, sehingga mereka bisa menanam itu di keluarganya. Syukur apabila bisa menghasilkan untuk konsumsi keluarga. Apabila mereka berlebih, bisa dijual. Sebagian bisa dijual ke pasar untuk pendapatan keluarga mereka. Oke, baik. Terima kasih Pak Bidang tanaman pangan dan hortikultura. Kalau ke peternakan ini sendiri dan juga untuk kesehatan hewan, karena sejauh ini tentunya kesehatan hewan ini juga harus patut diperhatikan, sehingga masyarakat saat mereka beternak aman dan juga hasilnya pun memuaskan. Nah, ini bagaimana penerapan penggunaan alokasi dana itu sendiri, sehingga ya benar-benar masyarakat peternak ini bisa melaksanakan atau menyelenggarakan apa yang menjadi harapan mereka ini terlaksana dengan baik. Itu seperti apa ini Pak? Baik, terima kasih Pak untuk saya. Jadi masalah kesehatan hewan, kami di dinas bidang peternakan ini kami sudah punya dokter hewan, 4 dokter hewan yang siap beroperasi 24 jam, dan juga ada pos klinik hewan yang kita sudah bangun ada di PPD Peternakan Bungkulu. Jadi dokter tempat ini ada di dalam, tinggal di dalam PP. Nah, ada perumahan di dalam dan mereka tinggal. Jadi di situ sudah ada nomor-nomor HP yang ada tempel di PPD Bungkulu. Jadi mereka yang petani yang membutuhkan pengobatan langsung menghubungi kami ke dokter. Jadi setiap saat, setiap hari untuk pelayanannya itu langsung ke masyarakat. Obat yang kita siapkan, jadi penggunaan dana ini, dana positif termasuk kita pengadaan obat, pengadaan obat dan pelayanan gratis dan kita jalankan selama ini. Jadi masyarakat dapat ke kantor maupun datang ke pos klinik hewan kita layani, bahkan sampai operasi sesar dan lain-lain akan di puskesmas.
lihat selama ini ini ada yang betul-betul jalankan, ada yang tidak. Kita sudah kasih panduan, tapi dari beberapa tahun yang lalu sampai sekarang ada juga yang dia masih jalankan, ada juga yang tidak. Sementara harapan kami dari bidang atau dari bidang peternakan bahwa petani itu kita bantu, dia berkembang, kemudian dia fokus usaha di bidang itu, kemudian ke depan kalau hasilnya bagus, jangan dia usaha yang lain lagi, khusus peternakan, dan dari hasil peternakan dia bisa beli beras, dia bisa beli sayuran dan lain-lain. Jangan fokus ke pekerjaan-pekerjaan lain. Nah, seperti itu harapan kami ke depan. Jadi memang kita salurkan dana yang turun tadi kami sebesar itu, kita memang salurkan hanya singgah sebentar di bidang lalu dari rumah. Ya, saya pikir demikian. Baik, saudara pendengar dan juga pemirsa RRI YouTube channel dan juga RRI ID serta masyarakat yang saat ini masih mendengar dan menyaksikan kami di acara Kominfo Menyapa kerjasama dengan Radio Republik Indonesia Bovendigul ini terkait dengan pengelolaan dana otsus sendiri. Ini banyak hal yang sudah disampaikan tadi bagaimana pengelolaan itu yang sudah dilakukan. Nah, masyarakat juga pada kesempatan ini kami mengajak untuk bisa berinteraksi. Ini satu kesempatan supaya nanti kita tidak lagi membuat suatu isu baru di luar terkait dengan dana ini kami belum merasakan. Tetapi inilah momen kita untuk bisa menanyakan secara langsung. Karena kalau kita sudah membuat sebuah opini sendiri, ini sangat berbahaya dan riskan. Tetapi inilah momen kita untuk bisa bersama-sama sudah diberikan sebuah ruang untuk kita bertanya langsung terkait dengan penggunaan dana otsus itu. Tadi sudah dijelaskan secara baik oleh ketiga kepala bidang kita dan juga langsung oleh kepala dinas TPHPP Kabupaten Bovendigul. Nah, kami ajak kembali ya, di 081988 ya, bagi pendengar RRI Bovendigul yang di siang hari ini mendengarkan siaran kami. Kembali lagi kami mengajak, jika ingin bertanya saatnya Anda bertanya. Ini waktu dan ruang sudah diberikan seluas-luasnya sehingga tidak lagi membuat sebuah opini baru, tapi kita bertanya langsung di 0819886666. Nah, sambil kita menunggu para penelpon kita di pagi hari ini, apabila mereka ingin, kita kembali ke masing-masing bidang dulu ini, Pak Kadis. Nah, kita ke perikanan sendiri. Untuk alokasi dana otsus di tahun 2023 ini sejauh ini untuk penggunaan apakah sudah habis terpakai atau kira-kira seperti apa ini, Pak? Baik, terima kasih. Untuk dana otsus tahun 2022 sudah selesai ya. Kita sudah evaluasi sudah. Sekarang masuk ke 2023. Ya. Itu kami sudah siap untuk eksekusi, sudah tidak ada masalah sesuai dengan tadi tahun 2022 tadi, bahwa untuk melakukan kegiatan 2023 tentunya kita evaluasi pada tahun 2022 bahwa ternyata di seksi ini ada evaluasi bahwa mungkin kurang bagus, coba kita sudah cara lain sehingga kita lanjut ke tahun 2023. Nah, khususnya untuk tahun 2023 untuk dana otsus yang rutin sudah berjalan. Rutin seperti tadi saya bilang bahwa terkait dengan SDM petani kita harus buat pelatihan sudah berjalan. Nah, sekarang terkait dengan tadi pengadaan perahu motor sampel dan lain sebagainya, itu tentunya kan ada prosesnya, ada tahapan-tahapannya kan. Tahapan kita harus ke barang jasa, prosesnya masuk di siru, kemudian akan dikasih pengumuman, kemudian kita akan lelang dan lain sebagainya. Nah, sampai saat sekarang ini masih diproses, itu nanti akan disampaikan oleh Pak Kadis ya. Untuk sementara kita penyerapan masih belum, khususnya untuk yang ke pihak ketiga ya, belum. Kalau rutin sudah terserap, jadi nanti akan dijelaskan oleh Pak Kadis bahwa seperti apa.
seperti itu. Demikian. Untuk bidang tanaman pangan hortikultura seperti apa penyerapannya sendiri untuk 2022 otsusnya sudah selesai atau? Ya, terima kasih atas kesempatan. Untuk tahun 2022 penyerapan otsus sudah selesai, sudah dievaluasi, masuk sekarang tahun 2023 sudah triwulan kedua lewat, sudah masuk di Agustus. Kita mau menuju ke triwulan 3 di September. Penyerapan masih ya untuk tadi disampaikan bidang perikanan untuk rutin sudah berjalan, hanya nanti dari kepala dinas sudah menunjuk panitia barang jasa, tinggal sedikit lagi ada proses nanti dijelaskan Pak Kepala Dinas. Terkait bidang TPH, untuk permohonan atau proposal kami lebih dari 400 permohonan masyarakat, baik dari kelompok tani maupun perorangan yang ditujukan kepada kepala dinas yang nanti diturunkan ke bidang-bidang. Ada lebih dari 400. Ada juga yang karena permohonan sekarang beda dengan yang lalu. Permohonan sekarang tidak ada menyangkut modal atau uang. Permohonan bantuan kepada masyarakat yang ada pada bidang TPH itu adalah bibit, sarana prasarana pertanian, tapi di luar tadi, di luar modal atau uang. Saya rasa demikian. Oke, baik. Nah ini kita ke peternakan dan juga kesehatan hewan ini sendiri, bagaimana penyerapan dana otsus di tahun 2022, apakah sudah habis terpakai atau masih pergi seperti apa? Silakan Pak. Jadi Pak, di 2000 penyerapan dana di 2022 sudah terlaksana habis evaluasi. Terus masuk ke 2023 penyerapan dana untuk 2023 sebagian karena menyangkut pelayanan ke masyarakat daripada manfaat listrik yang kita sudah jalankan, masih ada tinggal listrik lagi belum, jadi masih sehingga sebagian itu. Kemudian masalah suci, masalah ternak dan lain-lain masih menunggu berhubungan dengan Oke, baik. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, Bover Digul di mana saja Anda berada, bahwa penyerapan alokasi anggaran dana otsus di tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Dinas TPHPP Kabupaten Bover Digul ini sudah terpakai dan terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi program yang diberikan untuk masyarakat. Dan memang dari pantauan kami juga bahwa penyerapan itu memang benar-benar diselenggarakan dan diberikan kepada masyarakat karena ada hasilnya yang memang saat ini sudah dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bover Digul itu sendiri. Nah, Pak Kadis, bahwa penyampaian disampaikan oleh 4 bidang Bapak ini tadi memang wujud dukungan, dan juga Bapak menyampaikan ini menjadi satu hal dinas prioritas karena bukan saja di 3 dinas yang memang selama ini kita ketahui, PU, kesehatan dan juga pendidikan, ternyata dinas TPHPP ini sangat penting untuk bagaimana masyarakat Bover Digul melalui dana otsus ini bisa mereka rasakan otsus itu, karena yang diteriak selama ini otsus kemana, tetapi inilah satu wujud yang memang bagaimana konsep dari Bapak selaku pimpinan kepala dinas ini bersama bidang-bidang Bapak untuk mendorong ini kepada pimpinan kita, Bupati dan juga DPR untuk bisa melihat hal ini, dan juga pada kesempatan ini ya pihak DPR dan juga pengambil kebijakan di tingkat pemerintah untuk bisa
mengalokasikan dana sesuai yang diharapkan agar masyarakat kita ini benar-benar merasakan pemanfaatan dari dana otsus itu sendiri. Nah, ini silakan Pak Kadis untuk menjawab dari penyampaian yang disampaikan oleh bidang-bidang Bapak terkait dengan dana otsus ini. Kira-kira seperti apa ini ke depan? Apakah ada suatu gebrakan baru yang dilakukan oleh Bapak selaku Kepala Dinas ini? Silakan. Iya, jadi kita berharap ke depan bukan kita dari dinas saja, tetapi masyarakat pada umumnya ya kita harus bersuara kepada pemimpin-pemimpin kita, DPR maupun pemerintah daerah, agar dana otsus ini perlu ditambah kepada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan Perikanan supaya kesejahteraan petani atau nelayan dan peternak kita itu dia bisa bertambah. Kalau tidak ya nanti dari tahun ke tahun begitu. Sehingga pemerintah perlu memperhatikan kesejahteraan masyarakat itu lebih penting daripada yang lain-lain. Kalau orang sudah makan, sudah kenyang, orang sekolah pasti akan pintar. Kalau orang tidak makan, lapar, sekolah, ilmunya tidak terserap. Akhirnya IPM daerah ini bisa tertinggal dengan IPM di daerah-daerah lain. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan dan bisa menegaskan kepada pemerintah daerah supaya perlu memperhatikan Dinas TPHPP perlu mendapat dana otsus lebih besar lagi. Terima kasih. Oke, baik. Wujud apa yang disampaikan oleh Bapak Kadis sendiri tentunya bagaimana kira-kira dukungan dari bidang-bidang ini Pak? Silakan Pak, di kanan dulu. Iya, baik. Kami sebagai kepala bidang, tentunya dalam hal ini kami sebagai pembantu daripada Pak Kadis, kami tetap siap untuk menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Pak Kadis. Tentunya dalam kita melaksanakan hal-hal itu, tentunya kita harus didukung dengan Pak Udara dan lain-lain. Kita tidak bisa hanya cuma ngomong seperti itu. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis bahwa pengambil kebijakan tolong diperhatikan untuk kita punya Dinas TPHPP, karena kita lebih bergerak banyak di bidang ekonomi kerakyatan. Kenapa orang selalu demo, selalu buat aksi, selalu buat opini segala macam, itu karena perut saja kan. Kalau orang kena nggak mungkin itu semua dia angkat gitu. Jadi saya sebagai kepala bidang perikanan bahwa saya siap untuk membantu Pak Bupati, pimpinan kita yang paling tinggi, secara dinas, kepala dinas saya untuk membackup setiap kebijakan-kebijakan atau perintah yang diberikan kepada saya sebagai kepala bidang. Dan tentunya di bidang juga ada seksi, 3 seksi, saya juga dibantu oleh mereka. Kita ini kan satu mata rantai. Pak Kadis turunkan perintah kepada saya turunkan perintah kepada seksi. Seksi turunkan perintah kepada staf. Kita kolaborasi sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita idam-idamkan itu pasti akan mencapai tujuan yang kita harapkan. Seperti itu. Kembali lagi tadi bahwa di tahun 2023 memang kita punya kegiatan untuk khususnya fisik belum berjalan. Jadi ketika sudah berjalan pasti ekonomi kerakyatan untuk tahun 2023 akan lebih baik. Harapan kita pemerintah hadir untuk kesejahteraan masyarakat. Masyarakat ada, pemerintah ada. Otomatis kita yang kebetulan sebagai pejabat-pejabat itu Tuhan percayakan kita, karena Tuhan tahu bahwa di dalam kita itu ada potensi, punya kemampuan, skill di bidang masing-masing. Sehingga Tuhan taruh kita di situ dan kita bertanggung jawab untuk merancang, mengkonsep suatu program untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Saya kira demikian. Oke, dan silakan. Baik, terima kasih. Ya, apa yang disampaikan Kepala Dinas sesuai dengan perintah dari pusat juga, karena terkait dengan program utama pemerintah pusat itu terkait pangan. Pangan diutamakan. Terlebih kita sebagai manusia apabila pagi belum makan kita lapar.
tidak bisa berpikir, apalagi anak sekolah. Anak sekolah apabila pangannya, sarapannya tidak ada, dia tidak akan bisa berpikir maju, tidak akan mempunyai intelektual yang tinggi karena pengaruh kepada lapar dan lain-lain. Pemerintah pusat mengantisipasi dampak cuaca El Nino, kepanasan yang berkepanjangan, sehingga program juga sebagian diturunkan ke kita, sebagian sudah dimasukkan dalam kegiatan. Semoga nanti dampak dari El Nino dapat kita antisipasi, apalagi pemerintah kabupaten mendukung dinas dengan penambahan dana untuk kegiatan kepada masyarakat. Demikian. Kabir, terima kasih. Terima kasih. Saya siap mendukung bupati, pemerintah daerah, lalu juga kepala dinas, karena dana yang sedikit masuk ke kami tidak mampu mengelola itu semua. Kalau boleh, karena agak besar supaya kita buka lapangan kerja, bukan lapangan kerja. Jadi masyarakat ini punya lapangan kerja di kampung-kampung supaya mereka bisa hidup di kampung dan untuk bekerja. Kalau tidak, masyarakat datang ke kalau masyarakat ini. Jadi dana itu mesti dapat supaya kita bisa buka lapangan kerja di kampung. Masyarakat ini tidak punya pekerjaan yang berdasarkan dan sederhana. Jadi kalau bolehlah gambar sana supaya kita bisa bikin kegiatan-kegiatan yang betul-betul masyarakat bisa betah tinggal di kampung-kampung. Ya, itu yang saya harapkan dari terima kasih. Oke, baik saudara pendengar Radio Republik Indonesia, bukan di mana saja Anda berada, dan juga pemirsa LRI Go ID dan juga YouTube channel yang di siang hari ini sudah bersama kami tentunya dalam Kominfo menyapa kerjasama dengan LPP RRI Bogor terkait dengan penggunaan alokasi dana otsus yang diserahkan untuk setiap OPD di Kabupaten Bogor. Dengan transparan informasi seperti ini, tentunya masyarakat kita akan lebih memahami bagaimana pemanfaatan dari penggunaan dana otsus itu sendiri, dan juga ke depan apa yang dikonsepkan oleh Dinas TPHPP bahwa setiap bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat akan dilabel dengan otsus. Ini suatu hal yang sangat luar biasa, Pak, ya, sehingga masyarakat kita, oh ini loh pemanfaatan dari dana otsus itu, tidak hanya bicara tetapi nyata di lapangan menjadi harapan. Dan juga kepada pengambil kebijakan dalam hal ini juga DPR selaku fungsi kontrol, pengawasan dan juga budgeting, ini juga untuk bisa melihat dan bersama-sama mendukung dinas teknis yang memang menjadi fokus perhatian ini, bukan saja di 3 dinas yang selama ini kita ketahui, tetapi dinas TPHPP ini juga harus segera diperhatikan, karena di sanalah ekonomi rakyat itu akan bertumbuh, dan juga alokasi dana juga jika bisa untuk segera ditambah. Demikian siaran Kominfo menyapa kerjasama dengan LPP RRI Bogor. Saya Yoris Goreng mengucapkan selamat siang.